Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua 2 Bidang Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga, Ibu Susi Wijono. Yang saya hormati Ketua 4 Bidang Kesehatan Keluarga dan Lingkungan, Ibu Titik Suparyanto, dan segenap pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Jombang. Yang saya hormati Ibu Ketua tim penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Jombang, beserta Wakil Ketua dan Sekretaris tim penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Jombang. Ibu-ibu yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayatnya, sehingga pada hari ini Jumat 8 Desember 2023 kita dapat hadir di gedung PKK Kabupaten Jombang ini dalam acara pemantapan bidang kesejahteraan keluarga tingkat kabupaten, kecamatan dan desa, atau kita biasa sebut rapat pleno PKK. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada rapat pleno hari ini. Semoga dapat menambah tali silaturahmi kita. Ini rapat pleno terakhir di tahun 2023, nggih Bu. Saya harapkan acara berjalan lancar dan kita semua dapat mengikuti acara sampai akhir dalam keadaan berbahagia, sehat walafiat. Hadirin undangan yang saya hormati, di penghujung tahun ini sepanjang tahun 2023 saya menyampaikan permohonan maaf apabila selama saya menjabat sebagai PJ Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang sampai dengan sekarang sepanjang hampir 3 bulan, bila mana ada kegiatan ataupun permohonan undangan yang tidak bisa kami hadiri langsung dikarenakan bersamaan dengan agenda yang lainnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama yang baik kepada semua pengurus dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan, serta para kader yang sudah menjalankan, melaksanakan, bahkan mendampingi kegiatan PKK. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa membalas semua kebaikan dan keikhlasan panjenengan semua yang sudah mendharma baktikan selama kepengurusan saya 3 bulan ini. Amin. Rapat pleno kali ini disampaikan hasil dari kami mengikuti rakor yang tadi sudah sebagian dipaparkan oleh Ibu Puri, yang kemarin dari rakor tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur tahun 2023 dan launching sosialisasi aplikasi tim penggerak PKK Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 November 2023 di Hotel Novotel Samator Surabaya. Sekaligus menunggu rakor terbarunya nanti, persiapan untuk rakernas selanjutnya. Saya berharap dari pertemuan ini bisa diikuti semua peserta rapat pleno sampai selesai, nggih, dan bisa berdiskusi secara langsung dengan pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Jombang. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya sayangi, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di rapat pleno hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dibuka nggih Bu. Jadi monggo disilakan untuk dilanjutkan kembali. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini hanya tindak lanjut rakor nggih, yang mungkin nantinya akan didok setelah rakor yang baru.
Jadi sementara ini masih berlaku raker yang lama 2021 tahun Rakernas PKK 9 nggih tahun 2021. Mohon izin Bu, Ketua Bidang. Ini hasil oleh-oleh kami 17 November yang lalu di Hotel Novotel Samator Surabaya. Nggih, lanjut Mas. Ibu semuanya paling perso nggih, sudah perso nggih visi misi PKK tahun 2021 sampai 2024 sesuai dengan Rakernas PKK. Saya tidak usah menjelaskan satu persatu karena penjenengan semuanya pasti perso, nanti hanya penekanan-penekanan saja. Ini gerakan nasional keluarga pelopor perubahan mulai dari Pokja 1 sampai dengan Pokja 4 juga bidang umum nggih. Di sini ada ini Bu yang bisa dijadikan 5 tahun program PKK ini. Ngacunya seperti ini. Nanti untuk program tahunan itu adalah paparannya apa? Detailnya untuk program tahunan. Ini yang dari pusat seperti ini, masih tetap sama. Untuk Pokja 1 membentuk karakter, Pokja 2 juga meningkatkan pendidikan ekonomi keluarga dan selanjutnya sampai dengan bidang umum. Oke, lanjut Mas. Ini posisi struktur kelembagaan terkait pilkada. Ini yang mungkin kita sedikit menekankan nggih. Di sini banyak yang ini nggih Bu. Kemarin kita mengirim bacalek nggih. Mohon disampaikan lagi sekali lagi untuk cutinya ketua tim gerak PKK kecamatan, baik itu ketua tim gerak PKK desa, mungkin ada sekretaris, wakil sekretaris juga yang mencalonkan legislatif, nanti akan kami buat cutinya bersamaan serentak mulai tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari 2024. Jadi info dari KPU Bawaslu itu 75 hari nggih. Jadi yang belum mengajukan cuti untuk segera diajukan, nanti surat cuti akan kami buat serentak. Jadi penekanannya begini, kalau sudah mencalonkan jadi legislatif, otomatis harus mengundurkan diri dan menunjuk ketua tim gerak PKK tunjukkan dengan membuat surat tugas nggih. Kemarin contohnya ada Jogoroto, terima kasih. Ketua tim gerak PKK Jogoroto hadir. Oh nggih, matur nuwun. Sekretaris ya Bu, yang maju. Nggih, matur nuwun. Jadi nanti yang menjalankan tugas penjenengan berikut yang melantik ketua tim gerak PKK desa yang kemarin KDAW. Belum nggih, persiapan 2024 nantinya. Nggih. Ini Bu nggih, hasil Rakernas 9 tahun 2020 belum menampung perihal posisi. Ini hasilnya rakor dari Jakarta kemarin. Jadi ini tindak lanjutnya. Perihal posisi kedudukan kelembagaan TPPKK terkait dengan adanya pilkada serentak tahun 2024. Sudah jelas nggih Bu? Jadi gubernur, bupati, wali kota yang habis masa jabatannya tahun 2003-2024 tidak segera diganti berdasarkan pilkada reguler, tetapi menunggu sampai dengan hasil pilkada serentak. Ya, ini seperti halnya Pak PJ nggih. Jadi beliaunya setahun, otomatis untuk kepengurusannya tidak 1 tahun Bu pembuatan SK-nya. Kami menyesuaikan dengan Permendagri 36 nggih, yang terbaru. Sudah dibuka Bu Permendagrinya? Ini nggih Bu, nanti bisa di-download, bisa dijilid nggih. Di sini semuanya lengkap. Halnya juga yang ada di Rakernas 9 tahun 2021. Nggih, kenapa? Untuk yang kepengurusan Ibu PJ ini SK-nya 5 tahun karena menyesuaikan dengan Permendagri nggih. Sesuai dengan juknisnya PKK. PKK ini kan dilantiknya kan mengikuti masa bakti Bupati Wali Kota. Jadi selama 5 tahun terhitung semenjak pelantikan. Kalau misalkan beliaunya 1 tahun di depan, berarti SK-nya tetap sampai 2028. Kita tidak bisa membuat SK berhenti 1 tahun. Karena juga menyalahi aturan nggih. Kalaupun nanti di tengah-tengah ada bupati definitif, SK-nya juga akan berganti untuk klausulnya. Di sini semuanya sampun ada Bu, di Rakernas juga ada. Pengisian jabatan gubernur, wali kota akan diisi dengan penjabat gubernur dan penjabat bupati seperti yang saat ini sudah dijabat penjabat Bupati Jombang. Nggih, lanjut Mas. Seperti ini nggih Bu. PJ Bupati, Wali Kota berstatus misalkan bujangan, jadi bisa menunjuk dengan surat tugas. Nggih, langsung Mas. Ini sudah jelas nggih? Seperti ini nggih Bu, terkait anggaran.
meskipun kewenangan penjabat ketua tim gerak PKK karena statusnya penjabat ketua, tapi secara anggaran, secara penyusunan program itu kewenangannya sama dengan ketua tim gerak PKK definitif, nggih. Jadi tidak dibedakan, tetap sama, mempunyai kebijakan yang sama. Itu pun juga boleh membongkar kepengurusan, meskipun tidak boleh hampir 50%, Bu. Karena kemarin informasi dari tim gerak PKK provinsi untuk penjabat ketua tim gerak PKK kabupaten kota saat ini, bila mana mengubah susunan struktur lebih dari 5 orang harus melaporkan ke provinsi. Jadi hanya beberapa. Kebetulan tadi sudah disampaikan Bu Eksan, untuk ibu yang baru ini hanya menggeser saja, jadi tidak merubah dan tidak menambah. Lanjut Mas. Ini penguatan PKK 2023-2024. Ini sama di Juknis PKK juga ada latihan penyuluhan TPK 3 PKK. Ini dilebur menjadi pelatihan peningkatan kapasitas tim gerak PKK dan kader PKK pada tahun 2019 yang lalu. Ada modul pelatihan penguatan PKK di 33 provinsi dimulai tahun 2023 sampai 2024. Lanjut Mas. Ini TOT pelatihan penguatan PKK se-Indonesia. Rencana program tim gerak PKK pusat tahun 2024 Ibu. Ini yang ada di buku 1 di rencana induk seperti ini. Jadi ini adalah program pusat seperti ini. Kita hanya mengacu dan menindaklanjutinya, menjadikan laporan program rencana tahunan masing-masing. Lanjut Mas. Ada bimbingan teknis dan aplikasi EPKK tadi sudah disampaikan. Kebetulan Ibu, selanjutnya di tahun 2024 nantinya pembuatan laporan tahunan itu sudah masuk dalam aplikasi EPKK. Jadi tadi yang sudah disampaikan Mas Yudi tadi, nanti kita jelaskan sedikit untuk pengenalan. Jadi penjenengan tidak harus merekap manual. Ini hasil rumusan sidang sekretaris Rakor Nasional Tim Gerak PKK Pusat yang lalu Bu, tahun 2023. Di sini sudah tertulis penjabat ketua tim gerak PKK provinsi tidak dikukuhkan di provinsi, hanya pelaksanaan serah terima jabatan dan penyerahan memori. Sampai dengan item 4. Lanjut. Sampun ya Bu. Ini tidak kita jelaskan secara detail nggih. Nanti kita sampaikan materinya. Nah, seperti ini ya Bu, rekomendasi revisi kolom untuk kolom data. Penyesuaian kolom administrasi yang berjenjang dimulai dari tingkat dawis, sehingga dalam penyusunan administrasi di jenjang atasnya bisa sesuai dan sinkron. Ini yang perlu kita tekankan untuk administrasi. Kalau dulu-dulunya penjenengan tidak begitu memahami ya Bu, ini bisa dibuka kembali di Rakernas. Di situ sudah lengkap dengan tata cara pengisian, terutama yang dasawisma, karena itu adalah dasar data untuk ke atas, untuk rekapan ke atas nggih. Karena banyak sekali data yang masuk ke kami itu hanya copy paste. Jadi kami mengolahnya kesulitan nggih. Apalagi kolom-kolomnya tidak disesuaikan dengan kolom Rakernas yang baru yang tadi sudah disampaikan Bu Iksan. Jadi kolom yang baru Bu, misalkan berjumlahnya 19, penjenengan masih kolom sejumlah 21, kami bingung ngolahnya. Jadi kami jadikan satu secara manual. Karena nanti selanjutnya ada EPKK itu penjenengan semuanya tidak bisa data yang sifatnya hanya copy paste, jadi harus benar-benar diolah, dimasukkan dalam aplikasi, dan penjenengan menyiapkan 1 orang untuk tenaga IT nggih. Di tingkat dasawisma RT ini sudah di Rakernas sudah ada semuanya. Kolom 3 buta tidak dibagi laki-laki perempuan. Ini hampir sama kok Bu, tidak ada perubahan untuk kolom dasawisma, hanya yang Pokja 2. Atribut kelembagaan tentang stempel PKK garis dalam stempel ada 34. Stempelnya diperbarui nggih Bu, sesuai Rakernas. Kadang masih ada stempel yang pakai bak stempel nggih. Ya masih yang lama nggih garisnya. Itu ukurannya, diameternya juga nggih. Nggih, kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu itu belum berubah. Atribut kelembagaan nggih. Seragam resmi dan kemeja batik Tosca harus disamakan model, bentuk dan speknya nggih, agar diberikan informasi yang jelas sehingga semua bisa seragam. Untuk seragam itu seragam yang sesuai Rakernas ya Bu. Jadi tidak modelnya di luar Rakernas. Surat yang dikeluarkan TPPKK melalui 1 pintu sekretaris. Jadi non sewu Ibu,
Kadang-kadang kita melihat surat itu tidak satu pintu. Kadang dari Pokja membuat surat sendiri. Nun sewu sekarang semua surat koordinasi satu pintu lewat sekretaris, nggih. Nggih, next. Ini sampun jelas nggih? Ini hasil rakor. Ada yang ditanyakan dari sini, Ibu? Ini sudah jelas sekali nggih. Kalau misalkan ada bupati, wali kota, camat ataupun kepala desa yang mempunyai istri lebih dari satu, ya ini adalah istri yang sesuai mempunyai ini, Bu. Ya, surat nikah secara resmi secara negara, bukan yang siri nggih, Bu. Kemarin ada soalnya banyak pertanyaan nggih, Bu Iksan. Sampai waktu kita rakor di provinsi itu, Kabupaten Jombang itu kasusnya paling banyak soalnya. Jadi kita jadi kemarin itu ada yang mempunyai istri lebih dari satu, itu istri kedua mau menjabat sebagai ketua tim gerak PKK desa. Itu tidak kami perbolehkan dengan tegas karena status perkawinannya belum jelas, nggih. Jadi yang status perkawinannya sudah jelas. Jadi istri pertama, Bu. Wis gak peduli pokoknya istri pertama nggih statusnya itu. Saya tidak sebut kecamatan loh, Bu. Semuanya pasti sudah tahu nggih. Jadi yang mempunyai surat secara hukum negara nggih. Lanjut. Masa bakti nggih. SK. Nun sewu, kadang-kadang SK itu tidak sama, Bu nggih. Kalau SK Ketua Tim Gerak PKK Kabupaten Kota itu biasanya tidak sama SK-nya dengan kepengurusan, tapi kebetulan SK kami sama. Jadi kami samakan dengan Ibu penjabat Ketua Tim Gerak PKK Kabupaten. Jadi SK kami tidak 1 tahun berhenti, tapi 5 tahun sampai tahun 2028. Ada yang bilang kok sawimen gitu ya. Itu memang kita menyesuaikan dengan Permendagri, Bu nggih. Tahun 36 tahun 2020 dan juga juknisnya tata kelola kelembagaan gerakan PKK yang terbaru. Jadi kalau kita naikkan dan pengesahan kebagian hukum itu memang masa baktinya 5 tahun, karena masa bakti bupati, wali kota itu juga 5 tahun. Nanti di tengah-tengah ada perubahan, nanti di klausulnya SK itu nanti yang akan diganti, bukan yang dirubah tahunnya. Nggih, terima kasih. Lanjut langsung, Mas. Nggih, terima kasih. Ada pertanyaan? Intinya kalau SK itu tidak bisa dirubah. Tetapi misalkan ada salah satu masa bakti penjenengan ada yang berubah berganti atau mungkin resign, mungkin karena kondisi kesehatan, meninggal, atau mungkin yang ini tidak aktif diganti aja. Monggo, itu hanya dibuatkan surat tugas nggih. Surat tugas tanpa dikukuhkan. Jadi nanti pengurus-pengurus itu misalkan masa bakti penjenengan ketua tim gerak PKK kecamatan yang di sini rawuh kan semuanya. Kalau misalkan dalam kepengurusan penjenengan berjalan itu kurang sekali, mungkin dari Pokja 1 sampai Pokja 4, atau pengen mengganti atau menambahkan, itu hanya dibuatkan surat tugas nggih, Bu. Surat tugasnya pernah kita share contohnya. Atau mungkin mengganti yang sudah meninggal atau mungkin lama tidak aktif, bisa diganti dengan surat tugas. Dan ini penekanan kembali bagi yang sudah mencalonkan legislatif nggih. Saya ulangi kembali, kalau suratnya sudah masuk ke kami juga menunggu maksimal sesuai dengan laporan tahunan itu tanggal 18 kita kumpulkan, karena masih ada kayaknya ketua tim gerak PKK desa yang ini kagem Bu Camat semuanya nggih yang hadir, ketua tim gerak PKK kecamatan disampaikan barangkali ada yang masih mencalonkan legislatif segera mengirimkan surat cutinya, karena akan kita buat serentak mulai tanggal 28 November sampai 10 Februari 2024 kita samakan seperti itu. Dan kalau sudah mencalonkan legislatif tidak aktif di kegiatan PKK, nuwun sewu harus membuat surat tugas menunjuk ketua tim gerak PKK desa yang ditunjuk dengan surat tugas. Jadi termasuk laporan tahunan. Jadi laporan tahunan nanti yang bertanda tangan adalah ketua yang sudah ditunjuk, bukan ketua yang lama, karena ketua yang lama kan sudah cuti sampai 10 Februari. Itu nanti ketua yang baru yang sudah ditunjuk dengan surat tugas baru. Selebihnya nanti akan kita sampaikan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang,
Yang saya hormati Ibu Ketua 2 dan Ibu Ketua 4, serta ibu-ibu dari staf ahli, juga seluruh pengurus dan hadirin yang berbahagia. Untuk Pokja 1, mungkin sekilas info untuk hasil rakor tahun 2024 nanti ya. Kemarin sudah dilaksanakan di Surabaya. Yang pertama adalah di sini poinnya kisah, yaitu kegiatan pencegahan perkawinan anak atau cepak. Ya, sekali lagi mohon di kecamatan maupun di desa ya, cepak, cegah perkawinan anak itu penting sekali. Kemudian cegah stunting. Jadi kursus calon pengantin atau catatan perkawinan. Kemarin sudah parenting di desa mana nih, Kecamatan Jombang, Supen saya. Kemudian desa ramah perempuan dan peduli anak. Lanjut untuk Krisan TUT Pokja 1 Provinsi se-Indonesia. Yang kedua, penguatan ketahanan keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Next, untuk PKBN, yaitu sosialisasi PKBN di semua tingkatan, jadi mulai pusat sampai desa dan dasawisma nantinya. Kemudian lomba terkait PKBN, monggo siap-siap. Yang ketiga, kampanye wawasan kebangsaan. Next, yang kemarin kolomnya adalah 18, sekarang kolomnya jadi 24 untuk Pokja 1. Tapi Yun Sewu jangan dipikir sekarang. Biar tidak pusing. Kami kemarin sudah menanyakan, cuman juga belum fix ya. Lanjut. Ini cara pengisian. Sampun, mungkin itu aja dulu, Mas. Yeah. Saya lanjutkan untuk program kerja Kabupaten Jombang untuk Pokja 1 tahun 2024 nanti. Yang pertama adalah sosialisasi pencegahan trafficking di dalam dunia maya. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi dampak narkoba bagi masyarakat. Yang ketiga adalah sosialisasi pencegahan pornografi di era digital. Dan yang keempat adalah sosialisasi toleransi dan kerukunan bagi umat beragama. Demikian dari Pokja 1. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua yang saya hormati, Ibu Arianto, Ketua Bidang 4 yang baru, ibu-ibu semuanya yang saya hormati. Saya melanjutkan tadi Bu Mahmud Pokja 1, kami giliran Pokja 2. Kebetulan Pokja 2 kemarin yang diminta untuk mengganti menghadiri saya. Jadi oleh karena itu saya juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan hasil Rakornas, tindak lanjut hasil Rakornas di tingkat pusat oleh tim penggerak PKK provinsi ya. Jadi memang jenis rapat yang ada di tim dalam pengelolaan gerakan PKK itu akan ada bermacam-macam. Ada rapat inti. Rapat inti itu rapat skop kecil ya. Jadi hanya terbatas pada khusus tim penggerak PKK setempat ya. Kemudian ada rapat pleno ya. Ini soalnya harus ibu-ibu harus tahu kok ada Rakornas, ada Rakernas yang seperti apa. Kalau rapat inti itu
bisa tiap bulan, ya. Tiap bulan bisa dilaksanakan. Rapat pleno itu di semua jenjang, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan seterusnya, pusat. Kemudian ada lagi Rakornas. Rakornas itu merupakan satu rapat koordinasi, ya. Jadi itu yang melaksanakan tidak bisa semua, ya. Jadi adanya di tingkat pusat. Jadi Rakornas itu biasanya di sela-sela masa pelaksanaan hasil Rakernas. Jadi semacam evaluasi, ya. Jadi Rakornas itu kalau Rakernas itu setiap 5 tahun sekali, ya. Jadi ini periode Rakornas ini nanti baru ada lagi setelah tahun 2021, ya, terakhir. Itu baru ada lagi tahun 2024. Ini rencana, ya. Entah nanti pelaksananya apa bisa tepat, apa bisa mundur, kita tidak tahu karena 2024 ini kan tahun politik, ya. Kemudian di sela-sela 2001 sampai 2004 ini kalau ada rapat-rapat di tingkat nasional itu namanya Rakornas, rapat koordinasi. Itu untuk evaluasi. Jadi untuk evaluasi pelaksanaan sejauh mana baik itu program kerja atau kaitannya dengan kelembagaan dan sebagainya, itu dievaluasi, ya. Jadi itu yang namanya Rakornas. Lah Rakornas yang kemarin di tingkat provinsi itu sekaligus evaluasi dan mempersiapkan bahan untuk rapat kerja, rapat besar, ya, rapat besar yang skala besar. Jadi skala tingkat nasional. Jadi makanya tadi dari beberapa yang sudah disampaikan seperti yang Bu Mahmud tadi, itu masih bahan pengajuan. Jadi nanti itu disetujui atau tidak setujui itu nanti nunggu hasil didok di Rakernas, ya. Seperti perubahan-perubahan kolom data dan sebagainya. Sama di Pokja 2 tadi juga nanti juga seperti itu, ya. Tapi untuk laporan tahun ini, ya, 2023 ini, saya ingatkan kembali, PKK Kabupaten tidak bisa laporan ke provinsi kalau tidak ada bahan laporan dari penjenengan semua, ya. Jadi datanya yang seperti apa, ya sudah pakai data, kita tidak salah, kita pakai data yang hasil Rakernas 9, ya. Sudah tuntas Bu bacanya? Loh, kalau belum padahal itu coba dibandingkan, disandingkan antaranya datanya 20 Rakernas 8 dengan Rakernas 9 itu sudah ada yang berubah, termasuk kaitannya data yang mulai dari dasar, ya Bu. Mohon maaf ya Bu, ya, ini saya ingatkan kembali karena ini mumpung Ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Itu yang terkait dengan catatan data keluarga itu semakin lebih lengkap daripada yang Rakernas sebelumnya. Nah itu nanti yang bisa dimasukkan dalam kolom-kolom data baik itu di Pokja 1, 2, 3, dan 4, ya. Jadi coba Ibu, karena kalau saya yakin meskipun Ibu misalnya sudah tuntas baca, kalau itu hanya sekali, saya yakin tidak akan masuk. Saya aja baca 2 kali, 3 kali. Makanya ini kuncinya kan, ilmunya kan ada di buku itu, ya. Jadi memang kalau panjenengan tidak berusaha untuk mencetak, kalau hanya sekedar baca di HP sudah tidak akan paham, ya. Ada 3 buku ini Gus, ya. Ada 3 buku tadi juga semuanya ada di sini, mulai dari kelembagaan, ya, seperti apa, ya, melembagaan PKK sampai di tingkat bawah, ya. Karena itu kuncinya Bu. Kebetulan yang saya fokus ikuti kemarin, ya, mungkin lebih pada Pokja 2, ya. Jadi Pokja 2 intinya ini yang ini loh, Gelari Pelangi, ya. Jadi setelah diluncurkan, setelah hasil Rakernas 2021 kemarin, itu program andalannya itu kan Gelari Pelangi. Sebetulnya sama dengan yang Pokja 1 itu ada Paredi, Pokja 3 ada Aku Hatinya PKK, Pokja 4 ada Keluarga Tangguh Bencana dan lain sebagainya. Kalau ini ada Gelari Pelangi. Lah ini terus terang Gelari Pelangi sebetulnya secara kegiatan mungkin sudah
dilaksanakan. Cuman kita belum bisa menyajikan datanya seperti apa. Coba nanti dibuka lagi ya Bu ya, karena khusus untuk Gelari Pelangi ini ada metrik laporan yang itu sudah diminta berkali-kali sama Provinsi Jawa Timur. Kita belum bisa membuat laporan itu karena kita tidak punya apa yang kita laporkan. Coba nanti dibuka ya. Jadi selain penjenengan laporan yang sudah disusun, coba nanti sama ditambah 5 laporan yang metrik laporan khusus Gelari Pelangi. Apapun yang penjenengan punya datanya, ditulis saja ya. Nanti biar kami sedikit banyak kita itu punya data yang bisa kita rangkum ya untuk semua kecamatan di Kabupaten Jombang ini ya. Jadi ini memang agak dibilang agak susah, tinggal kita paham enggak yang dimaksud dengan masing-masing kolom itu. Jadi di sini ini kalau di Provinsi Jawa Timur ya Bu ya. Jadi mitra kerjanya Pokja 2 itu kalau kita mitra kerja kita yang pengampu kita kan di sini. Di mana itu? BKK ini 4 itu ya. Kalau di kita kan ada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Perlindungan Anak itu. Tapi ada mitra-mitra yang lain yang di situ mendukung ya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat ini dinasnya Mbak Nuning ini, Bu staf ahli ini. Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian, Penerbit Erlangga ya. Jadi ada dari pihak swasta, ada Dinas Koperasi UMKM, ada Perpustakaan, ada Kominfo ya. Oleh karena itu tadi kan di Rakornas rakor kemarin, Rakorda Provinsi kan juga di launching, ada acara launching PKK. Jadi nanti segala sesuatunya kaitan dengan pelaporan, kemudian penilaian ya, lomba itu tahun depan kita sudah pakai PKK. Jadi tinggal input datanya saja, kita nanti bisa masuk nominasi atau itu nanti di situ. Oleh karena kalau kita datanya asal, datanya tidak misalnya tidak cermat ya, tidak sesuai dengan ini ya, nanti akan ketahuan hasilnya ya, seperti itu. Nah ini loh, ini andalannya yang kita harus memasyarakatkan, menggerakkan gerakan gemar membaca. Lah gerakan gemar membaca ini nanti dari masing-masing kecamatan kita coba penjenengan nanti menentukan kira-kira wilayah desa mana yang bisa dijadikan sebagai satu contoh wilayah desa untuk gerakan gemar membaca ya. Kemudian ini penguatan tadi, ini contoh. Nanti masing-masing tolong nanti dicermati desanya kira-kira yang berpotensi untuk dikembangkan, dirintis untuk menjadi contoh atau pilot project desa mana ya. Kemudian pembentukan koperasi. Lah ini pengembangan koperasi. Koperasi sebetulnya kita kan sudah punya ya. Artinya itu ada support dari OPD koperasi ya, meskipun itu asal muasalnya dari provinsi, tapi kenyataannya kan ada yang masih lestari, ada yang sudah kurang aktif lagi dan lain sebagainya. Ini dengan berbagai permasalahan ya, termasuk toko PKK. Ini ada contoh ya, bila perlu kita juga tidak tahu persis contoh toko PKK pilot project Gelari Pelanginya seperti apa. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan keterampilan rumah dilan ya. Jadi ini kan peningkatan kualitas diri ya dari anggota keluarga itu. Makanya ini yang seperti kemarin kita Pokja 2 juga sudah melaksanakan satu bentuk keterampilan yang kita khususkan pada anak-anak yang putus sekolah ya Bu Dikdo ya kemarin ya, sama difabel ya, seperti itu. Ini yang barangkali dari
ini yang mari meskipun tinggal mungkin 2024 tapi kita coba ya, kita coba masing-masing kecamatan dari sekarang sudah mulai mingling ya kira-kira ya mungkin tidak perlu semuanya, mungkin penjenengan ambil yang mana contohnya gerakan membaca atau mungkin yang UKM atau yang toko PKK kan bisa jadi UP2K-nya kan juga bisa dikembangkan menjadi misalnya kayak mengarah pada merintis pada toko PKK dan lain sebagainya ya. Jadi ini yang tadi sudah saya sampaikan, jadi memang kita tidak bisa sendiri, kita perlu ada support, makanya mitra itu perlu kita kembangkan ya. Jadi ini ada pemerintah, jadi semua jenjang loh Bu ya, jadi sampai di tingkat desa ya, desa juga demikian nanti bisa bermitra, tidak harus mitra itu tidak harus dengan pemerintah dengan pemerintah ya, tapi bisa dengan pihak swasta, lembaga atau mungkin lembaga pendidikan yang ada di desa dan sebagainya ya. Jadi itu ini peran PKK sama ya, intinya hampir mirip sama ya Bu ya. Jadi peran cuma nanti di tingkatnya saja. Lanjut Dek. Nah ini pengembangan pilot project ya. Jadi ini selalu ditagih soalnya ya. Ya karena kita juga maklumi ya, karena kita di 5 tahun ke belakang ini kan kita terhalang dengan kondisi COVID ya. Jadi ruang gerak kita juga terbatas. Dan mungkin yang agak sesuatu yang dimaklumi. Ya. Jadi ada satu keberhasilan PKK dalam gerakan pelangi, gelari pelangi ini di tingkat pusat juga ada apresiasinya. Jadi ada penghargaannya. Tapi kita belum bisa memunculkan satu pun ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa dengan dari tim gerak PKK di kecamatan ini bisa ya mulai melakukan satu penyisiran kira-kira apa yang bisa panjenengan jadikan sebagai bentuk pilot project ya. Jadi memang ada tidak hanya sekedar ini, tapi ada semacam tahapan-tahapan yang memang harus kita lakukan ya. Dan ya ini yang saya sampaikan tadi ya, ini ada 5 macam ya. Ini tadi kan ada 5 gerakan gelari pelangi kan ada 5. Yang satu ini gerakan gemar membaca. Metrik laporannya seperti ini. Tolong penjenengan sebisanya, semampunya penjenengan punya data apa tolong dimasukkan. Biar kami sedikit banyak punya data, ya. Nanti kami akan mencoba melengkapi mencari sumber-sumber data yang lainnya, ya. Kemudian di sini diisi angka ya, Bu ya. Kemudian di sini kan ada ini. Kalau misalnya tidak ada sama sekali, artinya kan di sini penjenengan ada hambatan yang dihadapi. Kenapa? Misalnya penjenengan tidak bisa melakukan satu gerakan gemar membaca. Hambatannya apa? Tolong kami diberitahu, biar nanti bisa dibaca masing-masing dari Pokja 2 bisa tahu. Kemudian kalau penjenengan punya solusi rencana nanti yang itu nanti tolong juga ditulis. Jadi tulis ya, narasi ya. Jadi yang kolom ini hambatan yang dihadapi dengan solusi nanti tolong ditulis. Ya. Ini ada 5 ya. Coba Dek Yudi diangkat terus lah. Ada 5. Jadi nanti khusus Pokja 2 nyuwun tulung panjenengan bisa mengisi ini sebisanya. Biar nanti kami bisa memetakan. Ya, seperti itu. Ya, ini. Ya. Ini data Pokja 2. Ini yang hasil Rakernas tahun sebelumnya ini. Ada 28. Kemudian lanjut Dek. Ini untuk pembanding, maksudnya provinsi kemarin untuk pembanding. Kemudian ini yang baru. Ini yang hasil Rakernas 9 ternyata menjadi 36 ya. Kemarin diinfokan oleh penggerak PKK Provinsi Pokja 2 itu rencana pakai yang 28 tapi masih ditambah 4. Ada 4
kolom ya, ada termasuk apa yang baru. Jadi mungkin tapi penjenengan tidak usah terpengaruh yang baru ya. Ini dulu saja. Jadi yang dipakai untuk laporan tahunan 2023 ini yang dipakai ya. Yang saya sampaikan itu tadi yang nanti ada tambah 4 dari 28 ditambah 4 itu masih diusulkan untuk bahan rakernas yang akan datang. Soal keputusannya disetujui atau tidak, nanti kemudian hasilnya seperti apa kita kan juga tidak tahu. Tapi intinya ini. Jadi kemarin itu dari provinsi menyampaikan seperti itu. Ini loh, provinsi itu mengusulkan seperti ini. Jadi biar kabupaten kota juga tahu usulannya provinsi. Ya wis, intinya yang di seputar Gelari Bu, coba penjelasan bukunya Gelari Pelangi ya perlu dibaca berkali-kali supaya paham. Sekali pasti belum paham, 2 kali mungkin ya, 3 kali, 4 kali, 5 kali baru ngeh ya, seperti itu. Sudah, saya kira itu barangkali untuk Bu Anu. Ada yang ditambahi mungkin program Perja Pokja ada 2000, ini ada tambahan sedikit ya, langsung disampaikan dari Pokja 2 Kabupaten untuk program kerja 2024. Monggo. Saya kira dari saya ada yang ditanyakan, ada yang tidak ada ya? Oke, saya kira cukup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mohon izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kerja untuk 2024 untuk Pokja 2 itu ada gerakan Gemar Membaca dan pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga UP2K. Jadi ini rencananya nanti untuk yang kegerakan Gemar Membaca ini kegiatannya adalah meningkatkan literasi membaca dan menulis dengan teknologi dan komunikasi. Kemudian yang pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga, ini peran teknologi informasi dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan pengembangan usaha UP2K. Kemudian Ibu mohon izin menyampaikan bahwa kalau Ibu tadi menyampaikan pilot project, kami kebetulan kemarin Pokja 2 sudah bekerja sama dengan STE PGRI Dewantara Jombang. Ibu sudah melaksanakan kegiatan pengurusan NIB sampai dengan menuju halal. Itu kebetulan di Sumombito Ibu sudah terdata ada 973 yang sudah kami layani dan sudah terbit halal. Dari NIB sampai dengan halal, kemudian Jogoroto juga sampun, Bareng juga sampun, tapi yang paling terbesar di Pokja 2 itu di Sumombito. Oke. Terima kasih Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, yang kami hormati Ibu Ketua 2 dan Ketua 4 serta ibu-ibu pengurus Kabupaten dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Jombang. Alhamdulillah pada hari ini kami juga akan menyampaikan hasil rakor yang kami ikuti, tapi mohon maaf nanti materinya yang lain saya share saja ya Bu ya. Saya hanya membacakan yang kira-kira apa yang perlu ibu-ibu kerjakan nanti di awal tahun. Ngaten nggih? Oke, ibu-ibu, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sekretaris bahwasannya kita dari kabupaten adalah menunggu laporan dari penjenengan semua. Nah, untuk Pokja 3 jangan lupa untuk data kegiatan itu kolomnya jumlahnya tetap 19 nggih Bu nggih, bukan yang 21. Jadi sesuai Rakernas 9 itu kolomnya berjumlah 19 nggih. Nanti kalau seandainya penjenengan lapor yang kolomnya 21, nanti Mbak Puri akan bingung lagi. Ngaten nggih? Jadi sekali lagi kolomnya yang berjumlah 19. Dan alhamdulillah untuk hasil rakor kemarin Pokja 3 di data kegiatan tidak ada perubahan. Jadi tetap 19 kolomnya. Nggih? Itu. Kemudian ibu-ibu, yang perlu kami ingatkan bahwasannya di awal 2024 nanti penjenengan semua harus membuat rencana kegiatan tahunan. Lah ngoten nggih? Nah,
rencana kegiatan tahunan kami di Pokja 3 Kabupaten sudah membuat berdasarkan dengan isu PKK. Ngaten nggih? Lanjut Mas. Lanjut, ini isunya nanti kita share saja. Nah, ini contohnya kami di Pokja 3 Kabupaten membuat rencana kegiatan tahunan. Nggih. Jadi untuk rencana kegiatan tahunan ini tidak hanya yang penjenengan laksanakan di PKK, misalnya kerjasama dengan dinas atau kerjasama dengan desa, boleh dituliskan di rencana kerja tahunan seperti itu, okay? Nah, ini di kabupaten tetap ada 3 bidang sandang, bidang pangan, dan bidang perumahan dan tata laksana rumah tangga. Nah, untuk bidang pangan ini menggerakkan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui program Aku Hatinya PKK. Jadi kalau Pokja 3 ikonnya tetap Aku Hatinya PKK. Ini apa tujuannya? Adalah tetap untuk mempertahankan ketahanan pangan tingkat keluarga. Ibu-ibu sekarang yang kita hadapi adalah mahalnya harga cabai, mahalnya beras, ngaten nggih? Nah, ini yang kita rasakan. Kalau kita selalu memperhatikan Aku Hatinya PKK dengan memanfaatkan pekarangan semaksimal mungkin, insya Allah itu tidak akan podo sambate. Lombok larang, nggih. Nek blonjo niku mesti podo sambate, ngoten nggih? Padahal ini kita rasakan bersama. Nah, oleh karena itu tetap kita dari pemerintah tetap menghimbau adalah pemanfaatan pekarangan semaksimal mungkin. Ngaten nggih? Nah, untuk pelaksanaan yang di provinsi, penilaian Aku Hatinya PKK itu tidak lagi demplot yang dinilai Ibu, tetapi berapa banyak keluarga yang memanfaatkan pekarangan seperti itu. Nggih? Kalau dulu kan kita menilai demploten dise KRPL atau B2L kan seperti itu nggih. Nah, kalau sekarang berapa jumlah kakak yang memanfaatkan pekarangannya? Ngaten nggih? Tuh. Ini rencana kerja yang pertama, kemudian yang kedua itu sasaran nggih. Kemudian lokasi. Ibu-ibu, lokasi di situ ada sasaran dan pelaksanaan. Nah, sasaran itu boleh dituliskan berapa jumlahnya dan tempatnya di mana. Ngaten nggih, biar jelas nanti. Kemudian pelaksanaan bisa dituliskan bulan boleh, tribulan boleh. Ngaten nggih? Kemudian selanjutnya hasil yang diharapkan apa? Kemudian dana dari APBD, misalnya APBN boleh, misalnya ada bantuan dituliskan di situ APBN boleh. Kemudian penanggung jawabnya siapa? Itu keterangan. Nah, jadi selanjutnya seperti ini. Tetap untuk bidang pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga semuanya penjenengan isikan. Ngaten nggih? Nah, itu nanti contohnya akan saya share ya di grup, nanti saya share. Nah, ini. Kemudian lanjut Mas Yudi. Nah, ibu-ibu, untuk Pokja 3 selain Aku Hatinya PKK, yang sekarang lagi booming adalah gerakan Selamatkan Pangan atau Stop Boros Pangan. Sampun perso nggih? Sudah sering dengar nggih? Stop Boros Pangan. Karena apa, Bu? Berdasarkan penelitian secara global, 1,3 miliar ton itu makanan terbuang setiap tahun. Nggih? Artinya ini makanan yang kita beli tapi tidak kita konsumsi, ngoten. Nggih? Nah, ini monggo nanti kita sama-sama kita sosialisasikan. Kalau sekarang tidak mungkin nggih, nanti akan ada waktu tersendiri, mungkin pada saat pleno atau pada waktu kegiatan akan kami sampaikan sosialisasi tentang stop boros pangan. Ngoten nggih? Nah, ini jadi target tahun 2030 stop boros pangan ini berkurang menjadi 50%. Ngaten nggih? Lanjut. Nah, ini ibu-ibu, untuk sampah pangan ini ternyata komposisi sampah itu berdasarkan jenisnya adalah yang paling tertinggi itu sampah makanan. Jadi makanan
Sisa nggih. Ibu-ibu niku sami kalih kula mungkin nggih. Nek blonjo senengane tidak dibutuhkan tapi ketok apik dibeli. Jenengan nggih ngoten ta? Oh, sami nggih. Nanti kalau sudah ngumpul di kulkas, ndak sempat masak, akhirnya busuk. Nah, ini salah satunya, nggih. Lah, oleh karena itu sekarang monggo kita perhatikan kembali karena adanya stok boros pangan ini kita beli secukupnya saja, nggih. Dahar nggih ngoten Bu, secukupnya saja. Lek tanduk nasi ya secukupnya saja. Jangan misalnya nek prasmanan ngambil ini koyok kepingin kabeh nggih. Ketika sudah didahar kok wareg ya aku. Nah, akhirnya tersisa. Nah, ini monggo kita hindari. Saya kemarin terkesan dengan Nun Sewu sama Bu Wijono ketika dahar itu Bu, ayo kudu entek loh, ngaten. Karena kalau di rumah makan biasanya kan kita kalau misalnya minta sedikit ya separuh saja Pak, kan bisa menyampaikan ngaten nggih. Lah pada waktu itu kita tidak sempat sehingga ayo Bu harus habis loh ngaten. Akhirnya alhamdulillah habis pelan-pelan ngaten Bu. Tapi rodok wareg rodok betah-betahno ngaten nggih. Karena kita ingat stop boros pangan. Nah, monggo kita mulai dari diri kita sendiri. Ngaten nggih? Oke. Nah, ini yang kita ngeri nggih. Jadi sisa makanan adalah yang tertinggi. Kemudian komposisi sampah berdasarkan sumber sampah. Ini dari rumah tangga Bu yang tertinggi. Nggih. Sampah rumah tangga yang tertinggi. Nah, oleh karena itu nanti selanjutnya ada bisa misalnya makanan sisa itu dimanfaatkan, misalnya dibuat kompos atau diolah kembali. Ada yang kemarin itu nyeletuk, "Alah saya kalau nek daging luwih iku mesti tak daur ulang." Nggih. Wonten sing ngoten nggih. Lah misalnya rawon beberapa menene digoreng. Menene maneh digawe abon ngoten. Lah itu daur ulang nggih. Nah, monggo. Selama itu masih bisa digunakan monggo ya, didaur ulang. Jadi gak sampah tok yang didaur ulang, makanan juga bisa didaur ulang. Telur ya gitu, kalau dapat berkatan jenengan misalnya telur rebus nggih sedina misalnya oleh, apalagi kalau musim mantenan atau sunatan nggih mesti seragam, ada telur, wah iki diapakno mosok kita buang, kan didaur ulang nggih. Menene di Bali bisa, nggih, disemur bisa. Nah, itu ibu-ibu memang luar biasa, kreatif, nggih. Alhamdulillah. Ini yang diharapkan. Jadi jangan sampai dibuang seperti itu, nggih. Oke, lanjut. Nah, ini jadi pangan yang terbuang itu mulai produksi, kemudian penyimpanan, proses pengemasan, distribusi, konsumsi. Ini semuanya ada proses yang terbuang. Oleh karena itu kita dihimbau untuk meminimalisir ini. Ya. Bagaimana caranya? Ini ada materi tersendiri Bu, nggih. Nanti akan kita sampaikan ketika sosialisasi. Lanjut. Nah, ini jadi dikenal sebagai pangan berlebih, nggih. Kemudian ada gerakan selamatkan pangan. Gerakan selamatkan pangan dalam rangka stop boros pangan. Lanjut Mas Yudi. Nah ini untuk upaya menyelamatkan pangan yang terbuang tadi ya Bu ya. Nah, nanti bisa dibaca. Ini nanti akan kami sekali lagi akan kami share. Lanjut. Nah, ini ada beberapa tips untuk stop boros pangan. Lanjut. Nah, nggih. Mungkin itu ibu-ibu yang perlu kami sampaikan dan mohon perhatiannya, jangan lupa batas akhir kapan Mbak? Sekali lagi tanggal 18 Desember batas akhir, kami tunggu laporannya di kabupaten sehingga kita nanti bisa merekap, selanjutnya akan kami laporkan ke provinsi. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pokja 4 ya, giliran sama dengan mulai dari depan tadi ya. Cuma Pokja 4 ini paling singkat, hanya 3 halaman. 5 halaman paling depan itu
pembukaan hanya gambar dan terakhir terima kasih. Yang isi itu hanya tiga halaman. Jadi cepat saya nanti. Ini halaman 1 ya. Hasil rakor dari provinsi itu program unggulannya program gerakan PKK Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana. Kita membuat pilot project dan alhamdulillah kalau Pokja 4 Kabupaten ini sudah melaksanakan. Tempatnya di Kecamatan Peterongan, Desa Dukuh Klopo. Alhamdulillah sudah berjalan 3 semester. Dan rutin setiap semester itu kita membuat laporan setor ke provinsi. Yang mengerjakan Wakil Ketua Pokja 4 ini Bu Ririn Heriwibowo, kebetulan juga rajin dan bekerja sama dengan Stikes Pemkab Jombang karena beliaunya juga Ketua Stikes Pemkab. Jadi rutin tiap semester membuat laporan, sudah berjalan dan ini nanti akan berakhir akhir tahun 2024. Sebenarnya ini bukan lomba, tapi setiap semester laporan dan saya tidak tahu pertimbangannya apa ya. Dari provinsi itu ada yang dikunjungi, provinsi ada yang tidak, dan kita Jombang belum terjadwal dikunjungi. Barusan yang dikunjungi itu Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Itu hari Rabu yang lalu tanggal 6 itu mengunjungi provinsi ke Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri dalam 1 hari, hanya beda jam saja. Jam 8 di Blitar, jam 1 siang di Kediri. Kita belum jadwalnya dikunjungi, tidak tahu. Kemudian yang dari nasional juga ada yang mengunjungi, tapi jadwalnya yang dikunjungi di Kabupaten Banyuwangi. Ada dari nasional mengunjungi pilot project ini. Kita belum dapat giliran. Kemudian program prioritas, program berdasarkan isu strategis nasional dan arahan Ketua Tim Penggerak PKK. Kampanyekan pemberian bantuan langsung kepada masyarakat. Kemudian program publisitas, program yang bertujuan untuk memperkenalkan dan mendekatkan PKK kepada masyarakat. Apresiasi aksi nyata bersama masyarakat, publikasi media. Program rutin ini yang selalu kita kerjakan setiap tahunnya. Jadi nggak ada musim nggak musim, ini selalu kita kerjakan. Itu program yang sudah dilaksanakan oleh TPPKK pada tahun sebelumnya yang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Jadi kita menyesuaikan peningkatan kesehatan, peningkatan kelestarian lingkungan hidup, peningkatan perencanaan sehat. Jadi kita kalau tiap tahun membuat rencana kerja, kita sesuaikan dengan ini. Yang paling pinggir ini program rutin, ini yang paling bawah kanan ini kita sesuaikan dengan itu. Kabupaten juga sudah membuat rencana program tahun 2024, nanti saya bacakan, semua berhubungan dengan ini. Peningkatan kesehatan, kegiatannya apa, peningkatan kelestarian lingkungan hidup, kegiatannya apa, peningkatan perencanaan sehat, kegiatannya apa. Saya menyesuaikan dengan program rutin ini saya lakukan. Hasil Rakornas 2023 meningkatkan dukungan dalam penyelenggaraan Posyandu, peningkatan kapasitas pengurus dan kader PKK, kemudian mendorong tersedianya sistem informasi PKK, pilot proyek kabupaten. Terus baca sendiri saja, sama ini. Dan yang terakhir ini program kegiatannya. Kalau yang di provinsi ini ada kegiatannya workshop optimalisasi peran kader dalam Posyandu, integrasi primer di kabupaten atau kota. Waktunya bulan Maret, lokasinya di Surabaya. Kemudian pembinaan pilot project, ini yang mengunjungi ke kabupaten atau kota itu tadi ya. Jadwalnya bulan Mei untuk tahun berikutnya 2023. Kemudian peningkatan kapasitas kader PKK dalam optimalisasi dukungan program prioritas kesehatan. Ini merupakan kegiatan peningkatan kapasitas kader PKK di kabupaten kota dalam mendukung program prioritas kesehatan. Anggarannya dari Dinas Kesehatan. Kalau kita yang PKK ini dari APBD semua ya, kalau enggak ada yang dari Dinas Kesehatan seperti ini. Jadi khusus untuk PKK kita dari Dinas PPKB PPKA itu. Ya, udah ya. Selesai Pokja 4, singkat hanya 3 halaman. Kemudian saya seperti Pokja lain juga menyampaikan rencana kerja
Pokja 4 tahun 2024 sesuai dengan program kerjanya ya. Kalau yang pertama bidang kesehatan, kegiatannya itu ada pendampingan kader PKK untuk penurunan stunting. Itu saya jadwalkan bulan Maret. Kemudian peran PKK dalam peningkatan cakupan imunisasi dan pencegahan penyakit menular. Ini sepertinya mirip-mirip dengan tahun sebelumnya ya, tapi kita akan menyesuaikan pada tahun yang akan datang itu apa yang sedang in saat itu, isunya apa begitu. Itu dijadwalkan bulan Juni. Kemudian yang ketiga ada diseminasi deteksi dini dan pencegahan penyakit kanker. Ini sepertinya kok tidak ada habis-habisnya, seperti mengulang-mengulang ya, memang kenyataannya seperti itu. Kemudian yang ada kaitannya dengan program yang kedua, bidang kelestarian lingkungan hidup. Itu kegiatan kita berupa peran PKK dalam mendukung PHBS dan mewujudkan desa ODF. Kabupaten Jombang ini sebenarnya sudah ODF semua ya, satu kabupaten, tapi kita tetap mengingatkan terus kadang-kadang supaya tidak terlena. Masyarakat kadang sudah merasa ODF, tapi kalau kita sisir satu-satu kadang-kadang masih ada desa yang BAB di sungai atau apa. Makanya kita tetap mengingatkan supaya untuk mempertahankan ODF ini. Kemudian yang kelima, sesuai dengan bidang perencanaan sehat, kita bentuk kegiatannya pembekalan PKK Sehat Lestari Berencana. Kalau dulu istilahnya KBKes, sekarang istilahnya PKK Sehat Lestari Berencana. Demikian dari Pokja 4 yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.